Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala dzikral anbiya wal awliya wal ulama wassalihin sababan linuzuli rahmah wa ja'ala jam'ana inda nasri maulidihim wa marakibihim wasilatan lihubudil barakah wastijabati da'awat. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah qutbil bidayah wan nihayah sajaratil asli nuraniyah walam atil qabdati rahmaniyah sayyidina wa nabiyina qudwatina wa maulana Muhammad ibni Abdillah an-nabi rahmah al-habibil alil qadril adibil jah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wal lahdah. Amma ba'd, hadratul aizzail ulama wal fudala sadatul habaib wal masyayikh wal ulama wal zu'ama azzakumullah wa bil khusus sahibul fadilah As-Sayyid As-Sarif Ibrahim bin Syekh Amin Ad-Duhaibi Al-Jilani Al-Hasani Al-Lubnani Mata Allah biduli umri, yang baru saja beliau memberikan banyak mawaidil hasanah, juga yang kami muliakan para habaib, para masyayikh, para kiai, asatidz wa asatidzah lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, jajaran pengurus Nahdlatul Ulama, Suryatan Autan Pidjatan, mulai dari cabang, MBC, ranting, beserta banomnya, wabil khusus sahabat-sahabat saya, Ansor, Banser, serta Syaikhul Bait, Ustadz Ahmadi alias Gus Muafiq kedua, serta keluarga besar Jamiah Syarifiyah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam ini kita berkumpul di sebuah majlis yang mulia ini bukan tiba-tiba, bukan karena direncanakan, tapi insya Allah sudah tertulis dari mulai zaman azali. Sebab Nabi mengatakan al-arwah junudun mujannadah, ruh-ruh kita dulu sebelum dilahirkan sudah dikumpulkan oleh Allah. Jadi kalau sekarang di alam dunia ini kita ketemu sama Habib Lutfi, kita ketemu sama Syekh Ibrahim Al-Jailani, kita ketemu sama para ulama, para kiai, kita berkumpul di Jamiah Nahdlatul Ulama di bawah payungan Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari, bukan sebuah kebetulan. Ini sudah pernah kita kumpul dulu di alam arwah. Al-arwah junudun mujannadah. Maka sungguh syukur yang luar biasa kalau kita dipilih oleh Allah sebagai hamba-hambanya, sebagai manusia, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, dan yang mau berkumpul dengan para ulama, para dunia, para masyayikh. Insya Allah perkumpulan ini akan mengantarkan kita sampai di yaumil qiyamah. Yang kedua, Indonesia, sebuah negara yang luar biasa. Kenapa Indonesia Islam dari awal sampai akhir masih mayoritas di sini? Padahal negara kita dulunya bukan negara Islam, jauh dari Timur Tengah, jauh dari Makkah, jauh dari Hijaz. Berbeda dengan Andalusia atau Cordoba. Cordoba melahirkan ulama-ulama besar seperti penyusun kitab Alfiah Ibnu Malik. Tapi kemudian Islam di Cordoba, Islam di Andalusia tidak berbekas, bilang. Kenapa di Indonesia masih ada? Dan insya Allah ila yaumil qiyamah. Bahkan sekarang menjadi negara dengan penduduk muslim terbesar, negara dengan penduduk muslim terbesar, dan negara dengan penganut ahlus sunnah wal jamaah terbesar. Itu Indonesia. Kenapa? Karena yang bawa Islam di Indonesia adalah zuriyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sing gawa Islam teng Indonesia niki para habaib, para dzurriyyah yang kita kenal masyhur dengan sebutan Auliya Tis'ah atau Wali Songo. Beliau-beliaulah yang awal membawa ke sini. Memang sebelum itu Indonesia sudah kemasukan Islam, tapi masyhurnya di zaman Auliya Tis'ah atau yang disebut Wali Songo. Dari Wali Songo inilah kemudian turun-temurun menurunkan kerajaan Demak, menurunkan kerajaan Pajang, kemudian Mataram Islam sampai kepada NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Islam yang dibawa oleh Wali Songo Islam apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Buktinya apa? Buktinya dari Sabang sampai Merauke, kalau umat Islam asli Indonesia pasti akidahnya Ahlus Sunnah, Asy'ariyah wa Maturidiyah, madhabnya satu di antara empat madhab, dan alhamdulillah madhab kita adalah madhab yang Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Nah, kalau kita urut lagi ke atas, madhab atau akidah manhaj di Indonesia ini sama dengan umat Islam pada umumnya di apa ini? Di Asia Tenggara. Ya, kalau kita urutkan nanti sampai ke Campak, sampai kepada Nasr Abadiyah, sampai kepada Hadramaut, negara asalnya para habaib. Sampai hari ini Hadramaut khususnya Tarim masih mayoritas Ahlus Sunnah, madhabnya Syafi'i, akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini tidak bisa dipisah-pisahkan, karena Wali Songo berasal dari sana, keluarga dari Tarim, keluarga dari Hadramaut. Walaupun ketika masuk ke Indonesia, para beliau sudah blasteran Campa, blasteran India, tapi akidah dan manhajnya asli dari Hadramaut. Sehingga ketika Wali Songo sampai ke sini, kemudian menyebarkan ajaran Islam di abad-abad berikutnya, abad ke-17, abad ke-18, mulai gelombang Alawi, gelombang para habaib yang kedua masuk ke Indonesia, kaget para habib ningali yang Tegal, kaget para habib ningali yang Pekalongan, kaget ningali yang Jawa, kaget ningali Nusantara, kagetnya bagaimana? Ini orang Nusantara potongane bae ora milih Arab. Kalau orang Arab alfiul anfi, seperti huruf alif hidungnya, niki tiang sidamulnya irungnya lamarik. Kalau orang Arab mimiul fami, kalau huruf mim Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita orang berpanteng wis bejo. Kaget, gak ada potongan-potongannya. Tapi subhanallah, saya bikin ilustrasi cerita. Ada habib lebut Tegal, riyen tapi riyen. Kaget, itu ada rumah kecil untuk tempat sholat. Arane apa? Duduk masjid. Arane langgar. Benar dulu? Dulu apa kan? Langgar. Di Pekalongan sama namanya langgar. Kalau di Jawa Barat namanya tajuk. Kalau di luar Jawa namanya surau. Ini bukan masjid. Walaupun sekarang dibahasarkan menjadi musola. Walaupun sudah dibahasarkan musola, tetap tidak ada usolli sunnatan tahiyatal musola. Tidak ada. Karena langgar atau musola ini produk Islam Nusantara, hasil kreativitas ulama-ulama kita. Kaget Habibie. Oh, ternyata tempat sholat. Kalau dulu langgar bentuknya itu panggung, pakai kayu panggung dulu. Nah, di temeriku wonten tiang sepuh dugi, ada orang tua datang mimpin sholat, wis potongane ra genah, nggih, sarung ngetir zaman Londo, Pak, zaman penjajah. Jasnya sudah mungkin setahun 5 tahun sekali baru ganti. Mambune TPO karo balsem. Poping. Ternyata setelah didengarkan bacaan Fatihahnya fasih. Ketika sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, bacaan jahar, bismillahnya jelas. Habibie ningali matur, oh mazhabnya Syafi'i. Subuhnya pakai kunut, mazhabnya Syafi'i, sama dengan kami. Di rumah gimana? Ba'da sholat wonten wiridan, wonten istighfar, tasbih, tahmid, salasa wa salatin, 33. Ditutup Allahumma antas salam. Nah, ini yang mengkhawatirkan Allahumma antas salam ini. Nek riyen tiap lagar pasti wonten Allahumma antas salam. Saat ini Allahumma lantas jalan. Habibie matur malih, ini wiridannya sama dengan para sahabat Hadrami. Nah, malam Jumat untuk bacaan Yasin tahlil. Dua Hadrami Syabul Qadir, orang Jawa sudah kenal Syabul Qadir, subhanallah. Setelah bacaan Yasin tahlil, kemudian dilanjut karena malam Jumat bacaan berjanji. Abtabiul imla bismillatil aliyah. Kok ada bacaan maulid sama seperti Hadrami? Coba nanti malam Sabtu ada apa? Malam Sabtu ada bacaan Nasyihul Diniyah, ada bacaan Aqidatul Awam,
Nah, nanti malam minggunya ada apa? Ada bacaan Safinatun Najah, ada bacaan kitab Bafadol, dan seterusnya. Tasawufnya pakai surat Taufik karya Habib Abdullah bin Zaid bin Tahir Ba'alawi, dan seterusnya dan seterusnya. Kaget Habibin. Ya, nanti malam 11 ada bacaan manaqib. Loh, kok sama semua? Ini Islamnya dari mana? Kok bisa negeri yang nun jauh di sana, di timur jauh Indonesia, kok Islamnya sama dengan Hadramaut? Kok Islamnya sama dengan Yaman? Dan sudah fasik. Habibnya kaget. Dicari, diselidiki. Tegal ada apanya? Wonten makam Mbah Purbaya. Belum jelas. Pekalongan belum jelas. Makam ini, Mbah Purbaya ini apa? Pejabat dari Mataram. Diselidiki lagi. Ternyata setelah ke barat ketemu makamnya Sayyid Maulana Syarif Hidayatullah Sunan Gunung, termasuk satu di antara wali Songo. Siapa Syarif Hidayatullah? Kebetulan di Cirebon ada kerajaan Kasepuan, Kanoman, sehingga manuskripnya masih ada, naskahnya masih ada. Habibnya kaget setelah dibuka, ternyata Syarif Hidayatullah bin Abdullah Umdaduddin bin Ali Nurul Alam bin Jamaluddin Husain Jumadul Kubro bin Ahmad Syah Jalal bin Abdullah Al-Dawmat Khan bin Amir Abdul Malik bin Alwi Abdul Fakir bin Muhammad Sohibul Birbad. Kaget Habibin. Loh, Pak, ternyata nasabnya sampai Muhammad Sohibul Birbad, sama dengan leluhur kami dari Hadramaut. Muhammad Sohibul Birbad bin Ali Khalid Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir Allah bin Isa An-Nagib bin Muhammad bin Nagib bin Imam Ali Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Imam Ali Zain Al-Abidin bin Husain Siti bin Ali bin Abi Thalib wa Fatimah Zahra binta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada silsilah. Ini silsilah dan nasab sanad keilmuannya orang-orang Nusantara, muttasil bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Habibnya kaget. Pantes kalau Indonesia dari Sabang sampai Merauke agamanya Islam, coraknya Ahlus Sunnah wal Jamaah, mazhabnya Syafi'i, akidahnya Maturidiyah, As'ari wa Maturidiyah. Pantes singgawa yang disebut ulama Wali Songo itu semua keturunan dari Hadramaut. Sadat Ba'alawi dari Hadramaut. Yo, pantes. Nah, berikutnya, abad berikutnya, di abad pertengahan pada abad 19, para habaib yang kemudian masuk ke sini bergandeng tangan dengan para kiai, para ulama, mendirikan berbagai macam perkumpulan. Salah satunya yang monumental adalah Nahdlatul Ulama 1926. Kenapa Nahdlatul Ulama berdiri? Ketika Hadratul Syekh selesai, Mbah Kiai Hasyim Asy'ari selesai menyelesaikan mondoknya di Pulau Jawa, di Madura dan sebagainya, Hadratul Syekh meneruskan ngaji ngaos ke Timur Tengah. Di Timur Tengah beliau ketemu Syekh Mahfud At-Turmusi, beliau ketemu Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, abahnya penyusun Situndurul. Di Timur Tengah, di Mekah, beliau ketemu dengan datuknya Said Maliki, Said Abbas bin Abdul Aziz Al-Malik Al-Hasani. Setelah ngaji di sana selesai, kemudian beliau mendapatkan mandat, mendapatkan perintah dari para ulama Hijaz, wahai Hasyim Asy'ari, nanti kalau pulang ke Indonesia bikin nidhamiyah, bikin jam'iyah, jangan sampai apa yang menimpa di Hijaz menimpa juga di tanah Jawa. Di Hijaz pada saat itu, Pak, atau Mekah, ulama yang luar biasa, tapi karena tidak punya jam'iyah, tidak punya nidhamiyah, berhadapan dengan faham yang baru yang kebetulan dikawal oleh pemerintah sana, pemerintah Saudi, mereka tidak mampu mempertahankan Ahlus Sunnah wal Jamaah di Hijaz. Di Makkah Madinah tidak mampu. Di Makkah Madinah saja tidak ada jaminan Ahlus Sunnah akan sampai yaumil qiyamah, apalagi di Sidamulya, apalagi di Warureja. Tapi alhamdulillah berkat jasanya Hadratul Syekh Kiai Hasyim Asy'ari yang diperintahkan para ulama, para habaib, para guru-gurunya yang ada di Mekah, beliau kemudian pulang ke Indonesia, tidak langsung bikin sowan dulu sama Ki Khalil Bangkalan, sowan dulu sama ulama-ulama di sini,
Para masyayikh, saya mendapatkan perintah dari Makkah seperti ini. Bagaimana? Para kiai juga tidak gegabah. Istikharah dulu, baru setelah istikharah ya, dan minta izin sama para habaib sepuh, kiai sepuh. Pada saat itu muncul berita dari Makkah bahwa konon katanya makamnya Kanjeng Nabi mau dibongkar oleh pemerintah Saudi saat itu, mau dipindahkan ke Baqi. Berita ini nyebar kemana-mana, tapi tidak ada respon karena sebagian besar negara-negara Islam sedang dijajah sampai ke Indonesia. Akhirnya membuat komite Hijaz. Pada saat itulah lahirlah Nahdlatul Ulama. Ini harus ada yang utus harus resmi. Maka lahirlah Nahdlatul Ulama. Pada saat yang bersamaan istikharahnya para kiai muncul, sehingga lahirnya Nahdlatul Ulama bersamaan dengan berita akan dibongkarnya makam baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian membentuk panitia Hijaz, komite Hijaz, di antaranya yang diutus sana Haji Hasan Kipo, ketua PBNU pertama. Kemudian Ki Wahab Hasbullah, Baki Ridwan, pencipta lambang Nahdlatul Ulama. Ki Muhammad Dahlan dan Haji Ghanaim Al-Misri, ini Syekh Mesir yang termasuk ikut barisan pertama di Nahdlatul Ulama. Para beliau kemudian berangkat menghadap Raja Abdul Aziz bin Saud. Kula membayangkan ya, Mbah Ki Wahab kalau kita lihat foto-fotonya, foto sepuhnya, nggak pakai ganteng, dia nggak pakai dulu, khas orang Indonesia. Saya membayangkan seorang kiai Jawa, kiai Indonesia datang ke sana pakai peci hitam, jas, kemudian mungkin sandalnya nggak begitu baik karena masih dijajah, ya, menghadap Raja Saud Abdul Aziz bin Saud yang gagah brewok gitu, mendapatkan surat dari Nahdlatul Ulama. Mereka takut Pak, membaca surat tuntutan dari Nahdlatul Ulama. Takut. Apa tuntutannya? Jangan sampai makam Rasulullah dibongkar, karena itu makam itu milik umat Islam sedunia. Kalau sampai pemerintah Saudi memaksakan diri, kami akan menggerakkan revolusi Islam sedunia. Dia takut. Termasuk permintaan dari Nahdlatul Ulama agar Madhaibul Arba'ah tetap diberlakukan di Haramain, Mekah dan Madinah. Kemudian para hujat, orang-orang yang naik haji ke sana, dipersilahkan menggunakan manasiknya masing-masing sesuai dengan madhabnya. Itu semua jasanya Nahdlatul. Jadi kalau kemudian hari kita alhamdulillah keturunan dari orang-orang NU, pengurus NU, aktif di NU, merupakan nikmat yang luar biasa. Sehingga Nahdlatul Ulama merupakan tidak sekedar organisasi, tapi manhaj sekaligus thariqah kita di dalam berorganisasi dan berdakwah. Harokah dan dakwah kita pun bersyarat, tidak hanya syariat maupun akidahnya. Jadi kalau sekarang ada banser, itu ada syaratnya. Yang kedua, Nahdlatul Ulama termasuk salah satu inisiator berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu buktinya apa? Lagu yang tadi kita dengungkan, Ya Lal Waton, Ya Lal Waton. Lagu itu disusun oleh Mbah Ki Wahab 1934, Indonesia belum merdeka. Belum ada di muka bumi ini negara yang bernama Indonesia. 1934 Ki Wahab sudah mengatakan, Indonesia biladi anta unwanul faqoma kullu majatika yawman lam yalqa imama. Dengan tegas Ki Wahab mengatakan, Indonesia biladi, negara yang belum ada, merdeka tahun 1945. Ini salah satu bukti karomah, keramat, kasafnya Mbah Ki Wahab Hasbullah. Dan kenapa NU selalu berada di garda terdepan, termasuk bansernya, menjaga NKRI? Karena kita turut bangun, kita turut mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Oleh karena itu, kalau mau merusak Indonesia, rusak Nahdlatul Ulama. Kalau mau merusak Islam di dunia ini, rusak Islam di Indonesia. Yang garda terdepan apa? Nahdlatul Ulama. Tapi insya Allah di Indonesia Nahdlatul Ulama memiliki lebih dari 16.000 pesantren. 16.000 pesantren, yang satu pesantren santrinya ribuan. Lirboyo itu 40.000 santrinya. Dan semuanya kita belajar urut dari mulai belajar huruf hijaiyah, dari mulai nahwu shorof
sampai kitab-kitab turun, kita belajar. Selagi ada Nahdlatul Ulama, selagi ada pesantren, insya Allah Islam di Indonesia ila yaumil qiyamah. Oleh karena itu, berpeganglah kepada Nahdlatul Ulama. Kita nggak usah ikut-ikutan informasi kemarin, lah muktamar, babila, abil, silahkan. Yang penting siapapun ketuanya PBNU, kita tetap NU saklawasi. Setuju apa tidak? Kita tetap Ansor saklawasi, kita Ansor saklawasi. Kemarin saya dukung Ki Said, saya dukung Ki Fulan, saya dukung Ki Fulan, Kias Atali, yang jadi Gus Yahya. Siapapun yang terjadi sudah tercatat di Lauhul Mahfuz, dan insya Allah itu yang terbaik. Mudah-mudahan dengan kemarin adanya muktamar menghasilkan pemimpin yang berkualitas, penerus estafet para ketua sebelumnya, dan insya Allah kita di Nahdlatul Ulama akan menjadi jembatan kita untuk nyambung kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai yang terakhir penutup, alhamdulillah yang dikumpulkan pada malam hari ini di tempat ini, mudah-mudahan masuk dawuhnya kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Kelak orang akan dikumpulkan bareng wong sedih tristani. Ya dengan alhamdulillah di sini ketemu dengan darah daging cucunya, cicitnya kanjeng Syaikhul Qadir Jilani radhiyallahu anhu. Beliau cicit atau keturunan yang ke-28. Kita biasa mengamalkan manakib dari sejak kita belum lahir. Ini cicitnya langsung ketemu. Kalau kita hubungan kita dengan Syaikhul Qadir, bisa gak kita anak keturunan ideologisnya beliau? Kalau ini anak biologisnya beliau, alhamdulillah nyambung. Mudah-mudahan dengan ketemu ini kelak mengantarkan kita ketemu sama Syaikhul Qadir radhiyallahu anhu. Yang kedua, kita mau ikut Syaikhul Qadir repot, berat. Wong kanjeng Syekh niku sholat subuh biwudu isya. Sholat subuhnya dengan wudu isya. Isyanya jam berapa? Isyanya tetap jam 8. Sampai subuh nggak batal wudu. Berapa hari beliau seperti itu? Mundu arba'ina sana, 40 tahun beliau sholat subuh biwudu isya. Ayo Pak tiru piye? Berarti nggak batal wudu. Kalau nggak batal wudu berarti nggak nyentuh perempuan, berarti nggak ke toilet dan sebagainya. Ari ngeten kanjeng Syekh berarti gak duwe bojo, renyek sampean. Kanjeng Syekh garwane sawan. Mungkin garwane di sawang tok, urusan kalian jualan keluping ngaji hamine, WA SMS-nya sudah 17. Jadi banten sedelo itu di WA ini untuk selesai itu. Kanjeng Syekh putranya 50. Putranya 50, istrinya 4. Kok bisa sholat subuh di wudu isya? Kulo yo bingung gawe ini kapan. Karena beliau sudah punya waktu barokah. Oleh karena itu kita nggak mungkin tiru beliau, tapi dengan muhibbin, cinta kepada beliau lewat bacaan manakib, beret manakib, midanat manakib. Lebih-lebih malam ini duriyahnya hadir di sini, mudah-mudahan lebih cepat mengantarkan kita kumpul sama si Syaikhul Qadir Jilani radhiyallahu anhu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segalanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.